Ada Putri tuh, samperin deh. Hai Putri. Hai Kak Dela. Boleh duduk gak nih? Boleh. Kamu lagi ngapain? Ini aku lagi bahas sejarah. Terus akhir-akhir ini aku tertarik banget sama perkembangan politik Indonesia. Kenapa kabinet tuh banyak banget ya? Kak Dela tau gak sih kenapa? Oh, jadi kenapa pergantian kabinet itu banyak banget? Ya karena nggak tahu. Nah, kita tanya kakaknya deh. Kak. Lagi dengerin si Kok Bagi Dua. Sikap bagi dua, sikap bagi dua. Ikan naik juga tekan sama-sama. Sikap bagi dua, sikap bagi dua. Kenapa tuh? Kak, mau nanya nih. Kakak tahu nggak perkembangan politik pada masa demokrasi liberal itu? Kalau ini kakak juga nggak tahu. Tapi tunggu dulu. Kakak baru nemuin program yang bisa membawa kita ke zaman itu loh. Oh iya. Gimana tuh caranya kak? Kalian hanya perlu membantu kakak untuk berhitung 1 sampai 3 dan kita akan masuk ke zaman itu. Oke. Ya. Oke, mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Halo kelas 1 Signers, selamat datang di C3. C3 adalah cerita kelompok 3. Program ini dibuat oleh kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 1. Selamat menonton semuanya. Indah Faisal Putri, Diandra Aulia Ramadhani, Olivia Adela Putri, Putri Amanda, Sintane Ayu Wulandari, Sofia Fatona, Trinastiti Putri Anjani, anggota kelompok 3A. Tugas kami adalah untuk menemani dan memperkenalkan dunia yang ingin kalian selami bersama. Tap to start to know more about Indonesian stories. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih jauh, teman-teman harus tahu apa sih yang melatar belakangi terbentuknya demokrasi liberal. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau disingkat menjadi RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu menggunakan UUDS 1950 sampai terbentuknya konstitusi yang tetap. Dalam UUDS 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal. Sistem politik pada demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik karena demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Wow, ada surat cinta. Ayo kita buka sama-sama bareng Kak Anjani dan Kak Sinta. Jadi teman-teman, FYI aja nih, selama berlakunya UUDS 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Perdana Menteri kabinet ini adalah Muhammad Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Juanda Kartawijaya, Mr. Asad, Mr. Muhammad Roem, dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Program kerja dari Kabinet Natsir yaitu A. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, B. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan, C. Menyempurnakan organisasi angkatan perang, D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan, dan E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951. Kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Presiden Soekarno menunjuk 2 orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Soekarto dan Dr. Sukiman untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman, Wiryo Sanjoyo, dan Suwiryo. Adapun program kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut. Yang A, menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. B. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. C. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Yang D. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. E. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. F. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Marley Kohran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Kerjasama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya, Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang selanjutnya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini menerapkan sistem Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut. 1. Krisis ekonomi karena merosotnya ekspor dan kegiatan impor yang semakin tidak terkendali. 2. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. 3. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI. Sumber utama permasalahan ini adalah ketidakkompakan TNI. Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Maroa. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Iskak Cokro Adi Surjo menyetujui dikembalikan tanah oleh perusahaan Deli Panthers Vereniging yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet Ali Sastro Amijoyo dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari PNI dan wakilnya Wongso Negoro dari PIR atau Partai Indonesia Raya. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program dalam negeri, antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum. Yang kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga, program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang keempat, penyelesaian pertikaian politik.
Prestasi yang paling menonjol pada kabinet ini adalah berhasilnya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 dan pada tanggal 24 Juli Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 yang didukung dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, adanya korupsi dan inflasi sehingga mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot. Masalah lain yang menyebabkan keretakan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya yang kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya. Selanjutnya, ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Muhammad Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet. Pada tanggal 12 Agustus 1955, terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Adapun program kerja kabinet yaitu A. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi. B. Akan dilaksanakannya pemilihan umum desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi. C. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia. Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pada tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali II. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum tahun 1955. Program pokok Kabinet Ali Sastroamidjojo II antara lain sebagai berikut. A. Pembatalan KMB. B. Perjuangan pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia. C. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. D. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Sedangkan Sastroamidjojo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menteri dari kabinet dan hal tersebut menjadikan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo II sangat melemah. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Juanda. Perdana Menteri Kabinet Juanda adalah Insinyur Juanda dengan 3 orang wakil yaitu Mr. Hardy, Idham Chalid, dan Dr. Laimana. Kabinet Juanda menyusun program yang terdiri dari 5 pasal yang disebut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Karya. Berikut ini adalah tokoh yang terdapat di Kabinet Juanda, yaitu Insinyur Juanda, Idham Chalid, Dr. Laimena, dan Mr. Hardy. Program-program Kabinet Karya yaitu sebagai berikut. A. Membentuk Dewan Nasional. B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. C. Melanjutkan pembatalan KMB. D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. E. Mempercepat pembangunan. Dewan Nasional adalah badan baru untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dewan Nasional ini pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin. Pada masa Kabinet Juanda ini muncul pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antar pusat dan daerah. Untuk meredakan pergolakan-pergolakan tersebut, dilaksanakan Musyawarah Nasional atau MUNAS pada tanggal 14 September 1957 di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dalam MUNAS tersebut dibahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. MUNAS kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP pada bulan November 1957.
Musyawarah tersebut bertujuan khusus yaitu membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Pada masa demokrasi liberal, luas wilayah Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah dalam pasal 1 yang berisi, laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia. Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia, sehingga kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tanpa hambatan. Hal ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Karena itu, kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Juanda. Tetapi, banyak negara keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia yang baru. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Akhirnya, pada tanggal 16 November 1994, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional. Berkat upaya dari Prof. Dr. Mohtar Kusuma Atmaja dan Prof. Dr. Hasim Jalal. Keadaan politik Indonesia selama pelaksanaan demokrasi liberal sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 penuh dengan pertentangan antar partai, sehingga menimbulkan kekacauan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Thanks for watching!